Selamat pagi buat anak-anakku kelas 7B. Semoga sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa. Baik anakku, pelajaran kita pada pagi ini di pelajaran agama, judulnya Indahnya Mengampuni. Ya, indahnya mengampuni. Tujuan pembelajaran kita, siswa mampu memahami apa arti mengampuni, bagaimana cara mengampuni, dan apa faedah daripada mengampuni. Siswa juga mampu untuk mengampuni orang lain, ya, mau mengampuni orang lain, dan juga dapat menerima pengampunan. Nah, firman Tuhan di dalam buku Kejadian 45 ayat 1 sampai 14. Di sini ada ilustrasi ya, cerita mengenai hamba Tuhan Yusuf beserta dengan saudara-saudaranya. Bagaimana Yusuf mengampuni, ya. Dan apa sebenarnya upah kita, ya. Bagaimana mengampuni. Itu ada di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Dan ada juga perumpamaan, ya, mengenai pengampunan. Itu ada di dalam Matius 18 ayat 22 sampai 35. Kita boleh mempelajari, membaca firman Tuhan dari dua kitab ini, ya. Dalam kitab Kejadian pasal 45 dan juga Matius 6 dan juga Matius 18. Anak-anakku, ya, yang kami kasihi, kita harus paham sebenarnya mengampuni itu apa. Ada orang kalau orang lain berbuat salah kepada dia, ya dia katakan biar aja lah di situ. Tapi dia tidak mau apa? Dia tidak mau mencakapinya lagi. Nah, apakah itu namanya pengampunan? Kita akan lihat dalam pelajaran kita. Sebenarnya itu mengampuni itu apa? Jadi mengampuni itu memaafkan, ya, memaafkan. Kita boleh lihat pada pelajaran kita ini. Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang. Atas apa? Atas kesalahan yang dilakukannya. Dan tidak mengingat, tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Nah, itu anakku, itulah arti daripada mengampuni. Mengampuni artinya memaafkan, ya, kesalahan orang dan tidak mengungkitnya lagi. Itu arti pengampunan. Itu arti mengampuni anakku. Ya. Ya, memang pada kenyataannya cukup sulit untuk melakukannya. Kenapa? Mengampuni itu kenapa? Ya, karena setiap orang memiliki apa? Sifat egois. Mementingkan diri sendiri. Harga diri. Keakuan itu tadi. Ya. Jadi membuat kita sulit untuk apa? Untuk mengampuni. Contohnya, jika terjadi masalah atau pertikaian dengan teman, ya, contohnya anak-anakku, ya, ada masalah, ada pertikaian, ada pertengkaran, ya kita langsung cenderung menyalahkan teman tanpa apa? Tanpa mau bertanya dulu, mencari dulu alasan mengapa dia marah kepada kita. Kita langsung balas. Kalau satu orang marah kepada kita, teman kita marah, kita langsung balas. Tapi kita nggak mau bertanya ada apa sebenarnya. Padahal kemungkinan ada perbuatan kita yang bagaimana? Ada perbuatan kita yang tidak berkenan kepadanya. Ya. Nah, ini yang sering membuat kita apa? Yang sering membuat kita marah atau dendam kepada seseorang. Nah, dikatakan mengenai mengampuni. Banyak orang mengira mengampuni itu berarti melupakan masalah. Ya udahlah, katanya. Atau mungkin merelakan kesalahan orang lain. Ya, biar aja dari situ. Nah, seperti itu mungkin kira-kira, ya. Atau membebaskan diri dari apa? Kebencian, dendam, dan amarah. Nah, banyak orang mengira bahwa mengampuni ya cukuplah sampai di situ saja. Lupakan kesalahannya, relakan kesalahan orang lain, atau bebaskan diri dari apa? Kebencian, dendam, dan amarah. Nah, sebenarnya itu bukanlah apa? Mengampuni. Jadi sebenarnya mengampuni itu adalah perbuatan,
Ya, perbuatan apa? Yang terutama untuk kita, untuk diri kita sebenarnya, tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Untuk apa itu? Supaya kita ya terbebas dari rasa amarah ini tadi, kalau kita mau mengampuni. Jadi pelajaran kita mengatakan, dengan mengampuni, kita melepaskan diri kita dari apa? Amarah, dari dendam, dan sakit hati. Itu arti mengampuni. Jadi oleh karena sifat egois kita tadi itu, mengampuni itu merupakan satu apa? Satu hal yang susah kepada kita. Ya, apalagi orang Batak ya. Coba anak-anakku, ndak ada bahasa Batak maaf. Tidak ada ya. Coba anak-anakku. Kenapa? Karena kita orang Batak itu ya egonya tinggi. Susah kita untuk apa? Memaafkan orang lain, ya. Namun dikatakan seberapa dalam pun luka yang telah terjadi, ya kita tidak akan sembuh dari luka itu sampai kita mengampuni kesalahan orang yang bersangkutan. Kita yang apa? Kita yang merasa tersiksa bila mana kita tidak mengampuni orang lain. Jadi pelajaran kita menyampaikan kepada kita bahwa pengampunan adalah ini sebuah keputusan. Sebuah keputusan apakah kita mau atau tidak. Ini adalah keputusan dari hati. Dan mengampuni tidak mengubah masa lalu, tapi justru mencerahkan masa depan. Kenapa dikatakan? Pelajaran kita katakan, pengampunan adalah sebuah keputusan dari hati. Dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Nah, artinya di sini, pengampunan yang diberikan tidak berarti menghapus masa lalu karena semua sudah terjadi. Tetapi dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari beban kebencian dan hati akan terasa damai. Dengan begitu, langkah ke depan menjadi cerah. Itu dia anakku. Jadi tujuan pembelajaran kita itu tadi, apa itu mengampuni? Kita sudah tahu bahwa mengampuni itu memaafkan, tidak mengungkit kesalahan. Yang kedua, mengampuni itu melupakan masalah. Ya, mengampuni itu adalah merupakan satu keputusan dari apa? Dari hati kita untuk melupakan masalahnya, tidak mengungkit lagi, dan juga apa? Membebaskan diri kita dari amarah. Sehingga tidak ada dendam di hati, tidak ada sakit hati, dan hati kita pun akan apa? Akan damai. Nah, ini ada pertanyaan buat kita. Apakah mudah untuk melupakan rasa sakit hati kita? Orang lain sudah menyakiti kita dengan dalam. Kita sudah merasa apa? Tertekan, kita merasa sakit hati, bahkan kita menangis. Apakah mudah untuk melupakan rasa sakit hati kita? Ya, dikatakan dalam beberapa kasus sangat sulit untuk menyembuhkan luka hati dan rasa benci. Tetapi perlu diingat bahwa pengampunan itu dapat berarti membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantinya dengan damai sejahtera. Ya, bebaskan dari apa? Beban kebencian itu. Ganti dengan apa? Damai sejahtera. Dari mana? Karena kita tahu bahwa Yesus kita sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dikatakan Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Kita manusia berdosa, Allah sudah lebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus kita, Yesus Kristus untuk apa? Menyelamatkan kita. Jadi tidak ada sebenarnya alasan bagi kita untuk menyatakan saya nggak mau mengampuninya. Malah ada orang juga yang menyatakan bahwa mengampuni itu satu hal yang apa? Yang susah. Tapi ada orang juga katakan, apakah mudah mengampuni? Apakah mudah untuk melupakan rasa sakit hati kita? Ada orang yang katakan, ya mudah. Ya mudah saja. Tapi ada orang yang juga katakan, saya tidak akan mau mengampuninya.
Sampai mati pun saya tidak mau mengampuninya. Saya tidak mau lagi bersahabat dengan dia. Ada yang sampai seperti itu ya. Sehingga beban kebencian selalu ada di dalam hatinya. Nah coba, ini memang mau kasih tunjuk dulu sebuah ilustrasi mengenai pengampunan ini ya, mengenai dendam yang ada di hati. Jadi ini ada air putih dalam gelas. Ini ibarat hati kita. Coba anakku ya, ini ibarat hati kita yang masih bersih. Tetapi pada saat ada orang yang menyakiti hati kita, maka hati kita yang bersih ini tadi merasa merasa benci. Ada noda, ada beban dalam pikiran kita. Ini contohnya, ini air putih. Air putih memasukkan ke dalam gelas. Setelah itu memasukkan bubuk teh ke dalam. Coba, boleh kita lihat nakku. Ini ada bubuk teh di dalam berwarna. Apa yang terjadi apabila bubuk teh ini kita aduk? Air yang sudah yang bersih ini tadi setelah ya diberikan dendam itu tadi, amarah itu tadi, maka hati kita akan berubah menjadi apa? Menjadi kotor seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan nakku, hati ya yang tadinya bersih ini akan berubah menjadi apa? Kuning. Seperti ini. Dan ini tidak akan bisa berubah lagi kalau kita tidak bersihkan. Ya seperti inilah. Seperti inilah hati kita, hati anak-anak. Diubah dari yang bersih menjadi apa? Menjadi kuning, menjadi hitam. Nah, saya yakin anak-anak tidak akan mau. Ya, boleh lihat ini. Anak-anak tidak akan mau memiliki hati yang yang kotor seperti ini. Tidak jernih lagi. Nah, inilah tadi ilustrasi atau contoh kecil untuk kita bila mana ada dendam dalam hati kita, bila mana kita tidak mau mengampuni. Seperti inilah hati kita. Jadi yang rugi adalah kita sendiri. Tidak ada lagi ketenangan jiwa di sana. Tidak ada lagi tidak ada lagi kedamaian di sana. Ya, untuk itu anak-anakku, pelajaran ini menghimbau kepada kita, tidak ada kehidupan ini yang tidak mengalami masalah. Tetapi firman Tuhan menyatakan kepada kita, Tuhan Allah kita telah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam kehidupan kita, ya. Dia sudah mengutus anaknya yang penuh kasih kepada kita. Jadi, ya, Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita akan segala kekurangan kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah itu tadi, dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ataupun rela meminta pengampunan kepada seseorang yang kita rugikan atau yang kita sakiti. Jadi banyak orang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain, maupun meminta pengampunan atas kesalahannya. Kenapa? Karena mereka selalu berpikir kalau dirinya benar. Ya memang, jika mengandalkan kemampuan diri sendiri, sulit untuk mengampuni orang lain. Ya, sulit untuk mengampuni orang lain begitu saja. Tetapi orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya dalam mengampuni orang lain. Di sini dia anak-anakku. Pelajaran yang begitu berharga buat kita. Sangat sulit untuk melakukan hal ini. Tetapi firman Tuhan menyatakan kepada kita pagi ini, bila mana kita mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu kita, menggerakkan hati kita, supaya kita dapat mengampuni orang lain. Anak-anakku boleh lihat juga cerita, ini kisah nyata daripada Yusuf. Ya, Yusuf dengan saudara-saudaranya. Bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang sudah berbuat tidak adil kepadanya. Kita mengetahui, nanti kita baca di dalam buku Kejadian ya. Buku dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 14, cerita yang begitu menarik.
Ya, satu pelajaran yang begitu indah dari Yusuf, bagaimana dia mengampuni saudara-saudaranya sehingga dikatakan hatinya damai, hidupnya tenang. Ya. Nah, untuk kita anak-anakku sekalian, biarlah pelajaran ini jangan hanya kita pelajari, tapi biarlah kita hidupkan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Boleh nanti dicatat intinya. Tuhan memberkati. Amin.